Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, saya Dewi Budianti kembali hadir dalam Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Saya sudah sampai di gedung DPRD Kabupaten Bantul dan saya sudah ada janji nih sebentar lagi dengan wakil rakyat kita dari Komisi B. Sebuah komisi yang menaungi bidang perekonomian dan keuangan, diantaranya adalah sektor pariwisata dan juga pertanian. Kira-kira saya mau diajak sidak kemana hari ini? Ikuti selengkapnya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, sesuai apa yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ini saya sudah ada janji dengan wakil rakyat kita dari Komisi B DPRD Kabupaten Bantul. Ini saya sudah berada di ruang rapat, betul ya Pak ya? Iya. Apa kabar Bapak-Bapak semuanya? Alhamdulillah, baik dan sehat. Ini habis rapat atau gimana nih ceritanya? Iya, habis rapat selesai ya. rapat. Oke. Pak Arief Haryanto adalah Ketua Komisi B dari DPRD Kabupaten Bantul. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Semangat juga Mbak. Semangat Iya. juga. Ini biar pemirsa dan teman-teman yang pengen tahu lebih dekat, kenal lebih dekat begitu ya, Komisi B DPRD Kabupaten Bantul ini menangani bidang apa saja sih Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya bersama teman-teman Komisi B. Komisi B itu adalah salah satu komisi di DPRD Kabupaten Bantul yang membidangi perekonomian. Di antara spesifik bidang perekonomian itu ada mitra kerja kita, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantul, kemudian Badan Keuangan dan Aset, kemudian ada pariwisata, pertanian, dan juga perikanan. Nah, kemudian ada satu bidang yang spesifik yaitu Badan Usaha Milik Daerah. Itu terdiri dari Bank Bantul yang memang milik Kabupaten Bantul, kemudian Bank BPDDIY, kita turut serta penyertaan modal. Kemudian yang milik Bantul lagi ada Perumda Air Minum Tirta Projo Taman Sari dan perusahaan umum Aneka Dharma. Itu yang kita bidangi. Gitu, ya. Ini kalau udah bicara perekonomian ini luas sekali dan dampaknya memang langsung mengena dalam kehidupan masyarakat sehari-hari begitu ya. Nah ini hari ini rencananya setelah rapat ini mau kemana nih Pak? Ya, jadi hari ini kita akan berkunjung ke salah satu mitra kita, yaitu Perumda Air Minum Tirta Projo Taman Sari. Yang kita akan kunjungi itu di SPAM, di Kamijoro, Pajangan. Jadi sesuai dengan tujuan didirikannya BUMD ini adalah untuk melayani ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bantul, baik secara kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas. Kami, Komisi B, sudah selalu bermitra dengan Perumda Air Minum ini sejak lama kita berdiskusi, dan setiap tahun kita juga menyetujui anggaran penyertaan modal, Mbak, yaitu 6 miliar setiap tahun, termasuk tahun ini. Setiap tahun. Termasuk juga tahun ini, dan kemarin kabarnya dari Pak Direktur menyampaikan bahwa sudah cair, artinya sudah ada di keuangan mereka. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu SPAM itu. Nanti yang di sana kita akan melihat monitoring bagaimana existing yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan. Karena akan mengembangkan area untuk pengelolaan air minum gitu. Itu tujuan kita hari ini, Mbak. Oke, jadi SPAM ini intinya bukan hanya sekedar infrastruktur ya, tapi memang dia memberikan bukti nyata kehadiran pemerintah untuk masyarakat memberikan sumber air bersih begitu ya. Kalau tadi dibilang ada dana yang cukup besar begitu, kalau boleh dijelaskan alokasinya kemana saja sih itu Pak? Iya, jadi 6 miliar ini memang kita bentuknya penyertaan modal, Mbak, yang digunakan oleh Perumda Air Minum ini untuk penyediaan air, mulai dari mereka ada yang mengambil dari sumber permukaan, misalnya di Sungai Progo, ada juga yang air dalam, menyedot. Nah, tergantung kondisinya. Kalau yang kita akan kunjungi ini di Pajangan, mereka mengambilnya dari Sungai Progo. Yaitu untuk instalasi itu, Mbak, mulai dari pengambilan kan butuh mesin, kemudian pembelian area tanah yang memang harus menjadi miliknya perusahaan, kemudian pipanisasi menuju ke SR, sambungan rumah. Nah, dana itu tiap tahun kita berikan untuk memperluas cakupan gitu. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan siapa kita saja akan, nanti? Ya, hari ini kebetulan kita sudah janjian dengan pengelolanya. Kita nanti akan tanyakan bagaimana setelah mereka mendapatkan anggaran itu akan digunakan untuk apa saja begitu. Termasuk yang existing kita akan melihat, mudah-mudahan yang existing ini kan sudah berjalan lama, Mbak, dan masih bagus kondisinya. Sudah berapa lama itu, Pak?
kira-kira? Oh, kalau berdirinya sudah tahun 80-an. 80-an. Sudah kita nikmati sehari-hari gitu ya, Pak? Iya. Oke. Gitu. Ya, itu artinya gini, Pak. Kalau boleh masyarakat diberikan lebih dalam lagi penjelasannya, apa sih sebetulnya fungsi adanya SPAM begitu loh, adanya apa ya, memberikan air bersih bagi masyarakat itu kegunaannya apa? Ya, jadi SPAM itu kan sistem penyediaan air minum ya bagi masyarakat Bantul. Memang masyarakat Bantul ini kan sebagian besarnya mereka memang punya sumur-sumur sendiri. Tetapi sebagian di antara mungkin kisarannya yang kami pernah dilapor itu sekitar 46.000 penduduk yang sudah menikmati itu. Jadi mereka kan kesulitan kalau harus menyediakan dari sumur-sumur mereka, sehingga mereka mendapatkan dari sumber PDAM ini gitu. Air bersih ya, baik untuk minum terutama dan juga untuk mandi dan lain-lain gitu. Oke, baik. Kalau begitu kita sudah tidak sabar ingin melihat langsung ke sana ya, Pak ya. Jadi kita langsung siap-siap menuju ke sana. Kita lihat lebih dekat seperti apa. Ikuti pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Arinto, Direktur Utama Tirto Projo Taman Sari, dan juga seluruh direksi ya, dan seluruh karyawan yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu teman-teman Komisi B. Jadi alhamdulillah pagi ini kami Komisi B kami berkunjung silaturahim ke SPAM Kami Joro, ya, sebagai salah satu tindak lanjut kita untuk melakukan monitoring khususnya untuk pengembangan jaringan yang selama ini sudah kita diskusikan di kantor, dan juga sudah kita sepakati bersama bahwa tahun ini kita melakukan penyertaan modal, Pak ya, sebesar 6 miliar dan kabarnya sudah diterima, Pak ya. Nah, sehingga kami ingin melihat secara langsung, terutama mungkin dalam perencanaannya, karena kan ini baru tahun ini, dan nanti mau seperti apa. Yang pasti bahwa sebagai tupoksinya PDAM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya penyediaan air bersih, baik sisi kualitas, kuantitas, dan juga kontinuitas, ya. Harapan kita ini bisa sedikit terus meningkat, sehingga dengan anggaran yang ada dan mudah-mudahan setiap tahun ya, walaupun kami tidak bisa menjanjikan sesuai dengan peraturan daerah, kan kita masih punya PR untuk terus memberikan support kepada PDAM gitu. Meluncur dari gedung DPRD, kita sudah sampai di SPAM Kami Joro ya, Pak Arif ya. Dan kita sudah bertemu dengan Pak Arinto, Direktur Utama Perumdam Tirta Projo Taman Sari. Apa kabar dan salam kenal Pak Arinto. Terima kasih, kabar baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Nah, Pak, ini kan kita di SPAM Kami Joro atau sistem penyediaan air minum. Kadang-kadang sebagai masyarakat ini hanya taunya sudah mendapatkan akses air bersih, sudah minum begitu ya Pak, tapi mungkin belum banyak juga yang mengenal dan mengetahui sebetulnya SPAM itu apa sih begitu loh. Boleh nggak cerita SPAM Kami Joro ini berdiri sejak kapan, fungsinya apa nih untuk masyarakat? Ya, terima kasih Mbak. Jadi
spam Kamijoro, atau mungkin lebih pasnya ini spam Pajangan Pak Arif, karena nanti Pajangan. kalau spam Kamijoro mungkin Ya. orang akan gesernya ke spam yang lebih besar itu. Jadi spam Pajangan ini kita dibangun ada 2 tahap Mbak. Jadi yang tahap pertama 2009 untuk kapasitas 20 liter per detik. 20 liter per detik itu kalau untuk melayani masyarakat ya sekitar 2000 kepala keluarga. Terus tahap kedua 2015 ini dibangun untuk 50 liter per detik. Jadi sejauh ini kami mengambil air baku dari Sungai Progo karena memang sejauh ini pemerintah lebih mengutamakan menggunakan air permukaan daripada air tanah. Karena mengingat air tanah sekarang yang kualitasnya semakin buruk dan akuifer air tanah yang semakin turun, sehingga kita memanfaatkan air permukaan air Progo. Jadi kita mengambil air Progo untuk kita olah, untuk kita jadikan untuk air bersih, air minum, tapi dengan syarat masih harus dimasak. Tapi kita sudah secara kualitas air sudah memenuhi syarat Permenkes. Jadi 27 parameter sudah terpenuhi semua. Jadi aman lah untuk kesehatan. Karena air itu bisa air yang layak, tapi kita layak juga aman. Jadi untuk spam Pajangan ini sudah melayani lebih dari 7.000 pelanggan. 7.000 pelanggan. Dari air baku diambil, kemudian ini boleh cerita ini apa nih Pak? Dan apa yang terjadi di dalam sini? Ya, jadi ini adalah sistem pengolahan kita. Jadi dari air baku kita tarik ke sini, dari sini ini untuk mengolah air tadi Pak. Jadi di situ nanti ada semacam proses flokulasi. Flokulasi itu untuk memisahkan zat-zat padat dengan yang cair yang sudah nantinya akan kita proses lebih jauh. Kita berikan klorinasi untuk memastikan bahwa itu bebas dari bakteri, dan akhirnya nanti kita tampung di reservoir kita yang di sebelah atas. Artinya kalau sudah sampai di reservoir itu sudah air siap untuk didistribusikan kepada pelanggan. Oke, jadi disinilah proses terjadinya. Ya, proses intinya di sini. Intinya di sini, begitu. Nah, kita memastikan bahwa ini benar-benar bersih itu seperti apa, Pak? Kita setiap bulan pasti akan memeriksakan setiap produksi air kami. Jadi sesuai syarat dari Permenkes, sampel dari wilayah yang kita layani, misalkan 7.000 per 500 pelanggan kita ambil sampelnya untuk memastikan air yang kita distribusikan sudah layak dan aman, sehat untuk masyarakat. Oke, jadi baik. Nah, ini kebetulan kan ada wakil rakyat kita dari Komisi B DPRD Kabupaten Bantul. Dukungan yang sudah diberikan sejauh ini apa nih Pak Arif? Iya, terima kasih Mbak. Jadi seperti tadi saya ceritakan bahwa di antara dukungan kita kan ada fungsi anggaran dan kita support sepenuhnya dalam bentuk penyertaan modal. Tentu modal itu akan digunakan oleh Pak Arinto dan jajarannya yang pada prinsip tujuannya adalah bisa melayani masyarakat kebutuhan air bersih, baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Nah, tadi kan diceritakan bahwa di antara tujuan monitoring kita kan memastikan satu, kualitas tadi sudah diceritakan bahwa setiap keluaran air yang langsung diterima oleh masyarakat itu sehat ya, dan bisa langsung dikonsumsi dengan syarat memang tadi masih dimasak ya, gitu. Artinya tapi sudah tidak dalam bentuk air yang keruh dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua, kuantitasnya secara jumlah itu terpenuhi untuk tadi masyarakat sekitar sesuai dengan cakupannya. Dan yang ketiga kontinuitas lah. Karena kan kita lihat kalau musim kemarau seperti yang sekarang terjadi ini kan ini agak surut ini Pak. Nah, tugas kami adalah memastikan bahwa kebutuhan anggarannya untuk apa saja. Nah, detailnya akan disusun oleh Pak Arinto. Misalnya ada rencana tadi karena unit fungsi ini sudah tidak bisa lagi, berarti harus mengambil titik lain. Nah, mulai dari ujung barat nanti akan istilahnya ditarik, kemudian masuk ke sini lagi gitu. Nah, tugas kami tadi memastikan bahwa anggaran itu tersedia dengan tentu berbagai prasyarat secara perundangan memenuhi, kemudian nanti akan dilaksanakan oleh Pak Arinto. Gitu. Tambahan dari Pak Heru barangkali silakan. Ya, terima kasih Pak Direktur. Jadi begini Pak, Bantul itu kan ada beberapa titik PAM seperti ini. Di satu sisi Pak Direktur tadi sampaikan ada 7.000 pelanggan. 7.000 pelanggan. Untuk ini. Itu masuk wilayah Pundi mawon itu. Mana saja. Karena di Pajangan dan sekitarnya atau hanya lingkup Pajangan. Jadi untuk layanan di unit spam Pajangan ini memang kita di Pajangan sekitarnya Pak, ada di Pulutan sampai di
Bangun Jiwo. Kita berarti masuk ke Kasihan. sana. Ya, Kasihan. Sebagian wilayah Kasihan juga, Pak. Iya, iya. Jadi 7.000 itu memang sebetulnya kalau dikembangkan ya dari 70 liter per detik itu sudah sangat minim, makanya kita butuh penambahan kapasitas baru tadi. Ya, pengembangan dari itu Pak Direktur. Kan sekarang kalau musim kemarau, banyak sumur-sumur masyarakat yang kering. Nah, di satu sisi belum punya sambungan rumah, belum pakai dari produk PDAM. Upaya bagaimana ini Pak Direktur untuk masyarakat yang seperti ini? Terima kasih Pak Heru. Jadi dalam rangka kami menambah cakupan pelayanan, ini kami memang ada beberapa program pembangunan spam baru selain suplesi dari spam kami dari Jero. Sini ya. Pertama, yang kedua Delingo Pak. Delingo itu juga kita ada beberapa usulan penambahan spam 30 dengan kapasitas 30 liter per detik. 30 liter per detik. Liter per detik. Itu kalau di ekuivalen untuk melayani sekitar 3.000 KK. Terus satu lagi spam Bawuran Peret di sekitar persampahan itu Pak, itu 20 liter per detik. Dan ditambah lagi dengan penyertaan modal yang disampaikan Pak Arif tadi, terima kasih. Kami berupaya untuk menambah kapasitas produksi yang ada di existing. Misalnya di Sedayu, kita punya kapasitas produksi 30 katakanlah. Dengan adanya penambahan modal tadi, bisa kita optimalkan lebih dari 10 liter per detik, jadi 40 liter per detik. Seperti itu. Jadi ada beberapa titik memang di Sedayu, kemudian di Kasihan, dan juga di wilayah Bangun Harjo, Sewon. Jadi ada dari bantuan penyertaan modal itu akan kita manfaatkan untuk menambah kapasitas yang nantinya memberikan layanan kepada masyarakat yang belum dapat menikmati layanan kami. Itu yang saya maksud. Jadi kan terutama masyarakat kita yang kekurangan air bersih ya. Di satu sisi karena kalau PDAM kan kita harus menyiapkan kos yang harus disiapkan. Nah, oleh karena itu ke depan ini ada berapa target Pak Direktur dalam SR baru, sambungan rumah yang baru? Penambahan kalau selama belum ada penambahan spam, belum ada penambahan sistem yang baru, kita masih di kisaran angka 1.000 sampai 1.500 Pak. 1.000 sampai 1.500 setiap tahun. Tapi dengan adanya nanti pembangunan spam, misalkan ini terbangun, kami berani menambah sekitar 3.000, 2 kali lipat. Ya, itu. Tergantung idle capacity air yang kami distribusikan Pak. Kalau misalkan idle-nya sedikit, nanti menjadi masalah baru, karena yang sudah existing menjadi terganggu. Tapi dengan anggaran yang ada saat ini kira-kira gimana Pak? Sudah optimis untuk kami sangat optimis. Kami sangat optimis. Dan luar biasa untuk Komisi B ini memang support kami penuh, sehingga kami juga tambah semangat untuk melayani masyarakat Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita seru sekali ya di segmen selanjutnya, tapi tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kembali di Anjang Sana Wakil Rakyat, pemirsa, masih di spam Pajangan, betul ya Pak Arinto ya. Kita tadi sudah membahas cukup banyak bagaimana kemudian upaya dari pemerintah begitu ya untuk menyediakan air bersih bagi warga, untuk masyarakat, karena ini erat kaitannya dengan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai air adalah hak dasar begitu ya, kebutuhan dasar dari masyarakat kita sebagai masyarakat. Nah, kemudian bagaimana kalau upaya pemerintah ini tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi air bersih? Sebetulnya apa sih Pak pentingnya mengkonsumsi air bersih gitu, Pak Arinto? Terima kasih Mbak. Jadi memang air ini kebutuhan dasar dan ibaratnya sebuah pantun. Kita bisa hidup tanpa cinta, tapi tidak bisa hidup tanpa air. Jadi begitu pentingnya air itu. Jadi memang problem mungkin
termasuk di Bantul ini kan ada problem stunting, katakanlah. Nah, salah satu indikator stunting itu kan konsumsi air yang kurang sehat. Nah, kami hadir di sini sebenarnya untuk siap membantu pemerintah dan juga masyarakat untuk menyediakan air yang benar-benar layak dan sehat. Jadi kalau dilihat Bantul ini wilayah dengan dataran yang paling rendah daripada wilayah yang lain di DIY ini, sehingga tingkat pencemaran air tanah, air sumur di Bantul ini sangat tinggi. Saya yakin ketika kita melakukan cek sumur air tanah kita, pasti ada bermacam bakteri, terutama E. coli itu yang tinggi. Entah itu ada mangan, Fe, dan E. coli itu yang menyebabkan nanti kita sakit perut, diare. Bahkan ada beberapa kemarin kita ikut seminar itu, ketika seorang balita mengkonsumsi air yang dengan E. coli tinggi itu sangat membahayakan tingkat kesehatan, sehingga dikhawatirkan tingkat kecerdasan dan kesehatannya di saat dewasa nanti akan sangat terganggu. Untuk itu kami juga ingin mensosialisasikan bahwa pentingnya mengkonsumsi air yang sehat itu sangat penting bagi kita semua. Jadi memang kami siap untuk memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, terutama sebagai ketugasan kami di pelayanan air bersih. Tapi kadang-kadang masyarakat tuh sudah ambil air dari sumur, wah warnanya jernih nih, gitu kan, terus dimasak, diminum, begitu kan. Gimana tuh Pak? Kalau warna jernih itu apakah memang sudah menjamin kebersihannya gitu? Ya memang ini kendala yang kita hadapi, terutama kultur masyarakat di sini. Biasanya ketika kita masuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat itu, simbah saya dulu nggak apa-apa sih, konsumsi ini nggak apa-apa. Tapi ternyata kualitas air sumur tadi memang semakin lama semakin buruk. Ini sudah terbukti di tempat kami sendiri, tempat tinggal kami sendiri, jernih Mbak, untuk kasat mata itu jernih. Tapi ketika kami periksakan ke lab, ternyata E. coli-nya sudah di ambang batas sangat tinggi, sehingga saya sendiri nggak berani untuk mengkonsumsi. Walaupun dengan catatan mungkin dimasak dengan suhu sekian derajat, ratus derajat bisa mati, tapi kan itu tidak menjamin bisa bebas dari E. coli. Sehingga pentingnya nanti edukasi kepada masyarakat bahwasanya air itu yang dikatakan air sehat adalah tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan bebas dari bakteri. Kalau yang tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna bisa kita lihat dari kasat mata. Tapi dari bakteri, baik kimia, biologi, itu harus dilihat dari pemeriksaan lab. Itu yang kita kadang abaikan. Tidak bisa dilihat dengan mata sendiri begitu ya. Kekuatannya belum sampai. Dan kalau yang punya kita ini bisa ada jaminan Pak ya? Insya Allah ada jaminan. Kita sudah sesuai dengan Permenkes 27 parameter terpenuhi semua, dan kita di setiap bulan kita lakukan pemeriksaan. Karena sudah ada sampelnya setiap bulan. Iya, setiap bulan ya. Oke, kalau dari secara umum Pak Direktur, kalau di masyarakat kan orang tadi Pak Direktur kan juga air yang pam ini harus dimasak. Ya. Nah, ciri-cirinya supaya tadi apa bakteri E. coli ya, supaya mati bagaimana? Apa harus sampai kelotak-kelotak umut gitu? Ya, intinya mendidih gitu. Lebih dari 100 derajat Pak untuk membunuh bakteri E. coli. 100 derajat. Ya. Tapi juga itu tadi kita tidak menjamin, karena kekuatan bakteri selalu berevolusi ya. Kita nggak tahu kekuatan jadi kalau sejauh ini 100 derajat ke atas itu bisa mati, tapi bisa kita tidak bisa menjamin itu. Karena bakteri itu hanya terutama E. coli hanya bisa ketika klorinasi dan yang biru itu UV dengan UV. Di satu sisi Pak Direktur, ada produk yang lain yang air gelas ya? Air minum kemasan. Air kemasan. Bisa ambil dari sini? Jadi air kemasan pun bisa, tapi harus ditambah lagi, karena itu memang harus benar-benar beda lagi Pak. Ini syaratnya kan menjadi lebih ketat lagi, sehingga harus kita olah lebih intens lagi kita juga punya 2 titik air siap minum sebetulnya di depan kantor sama di kantor Pemda 2. Itu sudah benar-benar sudah siap minum kalau itu Pak. Jadi ketika kita ambil dari keran, kita minum sudah siap minum. Dan karena pendistribusiannya tidak terlalu panjang, sehingga faktor-faktor terkontaminasi dengan zat-zat yang merugikan tadi bisa kita minimalisir. Oke. Ya, Pak Arief, mungkin kepada masyarakat nih juga terutama yang perlu kita sosialisasikan pentingnya minum air bersih. Ya, tentu kita mengimbau kepada masyarakat harus punya kesadaran bahwa kita ini harus minum air yang betul-betul sehat dan jangka panjang. Nah, sehingga kami selalu mendorong
Pak Arinto dan jajarannya agar memberikan layanan terbaik untuk memberikan alternatif pada masyarakat khususnya yang menjadi pelanggan ya. Dan ini kami ada jaminan bahwa yang dikonsumsi itu adalah sehat dan kita juga menjamin untuk sustainable-nya Pak ya. Bagaimanapun caranya, misalnya di musim kemarau ya kami tetap akan monitor agar tetap tersedia gitu. Karena tidak hanya sesaat, karena kan ini jangka panjang dan kebutuhan hidup kita semuanya gitu. Karena tidak hanya kualitas, kontinuitas, kuantitas juga, ya, harus terpenuhi. Kalau tadi kita lihat kan sungai bisa dibilang surut, tapi tidak kering ya Pak ya, Pak ya. Ya biasanya nanti akan aman lagi nih kapan nih? Akhir-akhir tahun ya Pak ya? Ya biasanya air itu datang seketika, tapi ketika musim hujan datang itu sudah mengikuti sumbernya kembali ke pulih lagi. Ya alhamdulillah untuk musim kemarau ini karena kemarau basah masih ada hujan sedikit-sedikit sehingga tidak terlalu kering, Pak. Kalau kering udah kita sangat kesulitan untuk mengambil airnya. Ini kan tadi disebutkan oleh Pak Arief dipastikan agar tetap aman gitu ya. Ada jawaban mungkin dari Pak Arinto terkait hal ini? Ya kalau untuk keamanan kami ada beberapa SOP yang memang mengatur untuk itu, jadi kami selalu akan taat SOP itu sehingga keamanan baik dari kesehatan, keamanan dari suplainya atau kontinuitasnya itu akan selalu kita jaga. Dan yang tidak kalah penting Mbak, kami itu di Perumdam Bantul Tirta Projo Taman ini punya slogan, siap prima, melayani sepenuh hati, dan satu lagi pantang Bali sak durunge mili gitu ya. Kalau belum milih belum boleh pulang. Iya, tidak hanya ini kebetulan Pak Kanit di sini namanya Pak Toyib yang 3 bulan nggak pulang karena menurut untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat ini terpenuhi. Pak Arief ada yang ingin disampaikan mungkin ya, Pak Arinto? Terima kasih Pak Arinto atas seluruh kontribusinya selama ini dan kita siap terus bekerja sama. Mudah-mudahan tak lelah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Bantul. Mungkin dari teman-teman sebagai bagian dari warga masyarakat tentu kebutuhan harian Pak, terutama pelanggan. Selama ini juga kadang-kadang milihnya jam-jam tertentu gitu. Nah oleh karena itu jaminan untuk itulah. Kami harapkan nanti masyarakat pelanggan siap pakai dan siap memberikan kontribusi dan selanjutnya nanti kebutuhan air bersih tercukupi dan sehat. Amin. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Masyarakat atau pemirsa sudah diajak beranjang sana melihat langsung seperti apa spam pajangan. Juga mudah-mudahan masyarakat kesadarannya untuk mengkonsumsi air bersih semakin meningkat ya. Amin. Terima kasih. Dan ini menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Program kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.